Sujun dan pengacaranya tentu saja terkejut dengan penolakan usulan perdamaian apalagi tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Bai Xingmeng. Ternyata sebelum pertemuan Qian Heng sudah berkonsultasi dengan Bai Xingmeng dan yang bersangkutan dengan tegas menolak perdamaian. Qian Heng juga menegur Cheng Yao karena terlihat akrab dan bertukar pandang dengan pengacara pihak lawan. Cheng Yao dengan jujur mengungkapkan bahwa Gu Beiqing yaitu pengacara tersebut adalah seniornya di universitas. Cheng Yao berjanji bahwa hubungan pribadi mereka tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Pada scene selanjutnya Cheng Si kakaknya Cheng Yao berencana mau keluar kota menjenguk temannya yang mengalami kecelakaan dan sebelum pergi ia menitipkan anjingnya kepada Cheng Yao. Cheng Yao takut kalau Qian Heng yang dikenal sangat perfeksionis tidak akan menyetujui anjing tersebut sehingga ia menyembunyikan anjing itu di kamarnya dan mencoba menguji sikap Qian Heng terlebih dahulu. Sesuai dugaan Qian Heng dengan tegas berkata bahwa hanya ada dua pilihan ada anjing tidak ada dia atau ada dia tidak ada anjing namun saat Qian Heng baru saja masuk ke kamar tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing. Cheng Yao dengan cepat bereaksi dan berpura-pura meniru suara anjing. Sayangnya usahanya gagal. Saat Qian Heng menutup pintu dan pintu baru sedikit terbuka anjing itu langsung melompat keluar dan menggigit ujung celana Qian Heng. Qian Heng yang ketakutan berdiri menempel di dinding meminta Cheng Yao untuk segera menyingkirkan anjing itu. Cheng Yao pun memohon dengan segala cara namun Qian Heng tidak mau mengalah. Akhirnya Cheng Yao terpaksa mengungkapkan rahasia bahwa Qian Heng sering menggunakan dirinya sebagai alat bantu tidur. Barulah Qian Heng menyerah tetapi ia tetap melarang anjing itu masuk ke ruang tamunya. Keesokan harinya saat bekerja Qian Heng pergi keluar untuk menangani kasus dan menyuruh Cheng Yao untuk menemui Bai Xingmeng. Bai Xingmeng kemudian menangis dan mengadu kepada Cheng Yao bahwa ia diancam dan diintimidasi oleh Sujun dan memohon bantuan Cheng Yao untuk membebaskannya dari gangguan suaminya namun Qian Heng sudah memperingatkan Cheng Yao untuk tidak membiarkan emosi pribadi mempengaruhi kasus tersebut. Melihat idolanya menangis terseduh-seduh dengan sangat menyedihkan Cheng Yao tidak bisa menahan rasa iba yang meluap dalam hatinya. Akhirnya dia setuju untuk memberikan nomor telepon pribadinya kepada Sujun atas permintaan Bai Xingmeng. Ketika Sujun menelpon Cheng Yao yang berpihak kepada Bai Xingmeng menolak untuk bertemu dengannya namun Sujun yang tidak mudah menyerah menunggu di depan kantor Jun Heng dan memohon kepada Cheng Yao untuk membujuk Bai Xingmeng agar bersedia menemuinya. Cheng Yao yang sudah terpengaruh oleh Bai Xingmeng meminta Sujun untuk pulang dan merenungkan kesalahannya sendiri. Hal tersebut membuat Sujun tampak sangat kecewa. Keesokan harinya berita tentang kematian Sujun menyebar di mana-mana dan Cheng Yao baru mengetahui bahwa perusahaan Sujun sedang bersiap untuk go publik. Masalah perceraian dengan Bai Xingmeng memiliki dampak besar pada dirinya dan karena Bai Xingmeng terus menunda untuk bertemu Sujun merasa terpojok hingga mengambil keputusan yang sangat tragis. Saat itu Bai Xingmeng mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa urusan perceraian akan diserahkan kepada pengacara Deng. Deng bukan hanya musuh bebuyutan Qian Heng tetapi juga mantan kakak ipar Cheng Yao. Dalam pernyataannya pengacara Deng mengatakan bahwa sebelumnya Bai Xingmeng telah menyerahkan kasus perceraian ini kepada firma hukum Jun Heng tetapi mereka tidak memberitahu Sujun tentang permintaannya untuk bertemu dan berdamai. Cheng Yao pun terkejut mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi. Bai Xingmeng ternyata melemparkan tanggung jawab kepada Jun Heng. Untuk mencari kejelasan Cheng Yao pergi menemui Bai Xingmeng namun dicegat oleh pengacara Deng yang malah menuduhnya tidak kompeten sehingga Sujun berpikir untuk melakukan hal yang buruk. Saat Cheng Yao kebingungan Qian Heng muncul dengan penuh wibawa dan membalas pengacara Deng dengan tegas mengatakan bahwa apakah pegawainya bersalah atau tidak adalah urusannya dan bukan urusan pengacara Deng. Tidak ingin terlibat dalam konflik Qian Heng mengajak Cheng Yao ke tempat yang tenang untuk mendengar penjelasan lengkapnya. Setelah mengetahui seluruh cerita Qian Heng merasa kecewa namun tetap menasehati Cheng Yao agar selalu menjaga jarak dengan klien. Bukan karena takut Cheng Yao akan merusak kasus tetapi lebih karena ia ingin Cheng Yao belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Menjadi pengacara memiliki resiko profesional dan tidak cukup hanya dengan hati yang penuh semangat dan kepedulian. Cheng Yao pun merasa sangat tersentuh karena meskipun belum ada bukti yang jelas Qian Heng masih bersedia membantunya. Aku percaya kepadamu kata Qian Heng. Ketika Cheng Yao bertanya mengapa, Qian Heng bercanda karena IQ-nya masih belum cukup untuk melakukan itu.
Sebagai bentuk terima kasih atas bantuan bosnya itu, Cheng Yao menyiapkan hidangan besar berupa makanan laut sebagai balasannya. Cheng Yao berjanji kepada bosnya yaitu Qian Heng bahwa dia akan bekerja keras seperti kuda untuk membalas bantuannya, bahkan rela berkorban demi bosnya. Namun Qian Heng tidak suka dengan sikapnya yang terlalu patuh sehingga dia menyuruh Cheng Yao kembali ke kamarnya untuk menulis laporan introspeksi diri sepanjang 10.000 kata sebagai hukuman karena telah membuat kesalahan. Cheng Yao mulai merenung dengan serius, merasa sangat menyesal ketika berpikir bahwa mungkin tindakannya lah yang membuat Su Jun memilih jalan tragis. Keluarga Su Jun melakukan wawancara dengan media menuduh firma hukum Jun Heng tidak menghargai nyawa manusia. Cheng Yao bahkan dituduh sebagai pembunuh, menerima banyak pesan dan telepon penuh dengan penghinaan. Untungnya Qian Heng segera membantunya dengan memutuskan panggilan telepon tersebut dan mengajaknya ke bar. Cheng Yao awalnya mengira mereka keluar untuk bersantai dan minum-minum, tetapi ternyata Qian juga mengundang Gu Beiqing. Gu Beiqing mengungkapkan bahwa Su Jun menderita depresi. Dia memiliki surat diagnosis dari rumah sakit serta rekaman percakapan antara Su Jun dan Bai Xingmeng.